tapi lelenya nggak jalan. Iya, jadi saya kenalkan dulu, saya anggota dewan yang sudah 2 periode. Untuk promo karena tahun ini tahun iya, tahun politik ya, jadi untuk promo dikit. Kalau tadi promonya promo tentang kampung Inggris, kalau saya promo saya diri sendiri. Iya, saya dari Partai Demokrat 2 kali. Nah, kira-kira ini Pak Kades ini tahun 24 nanti saya mungkin sudah pindah di PDI. Ya, karena diminta untuk ke sana, ya wes, aku ikut saja. Nah, saya sekarang ada di Komisi 2, Komisi yang bidang ekonomi. Ya, termasuk lele ini juga yang harus dikelola oleh Komisi 2 menjadi perhatian. Kemudian juga saya ada di badan pembuatan raperda rancangan peraturan daerah. Jadi kalau ada peraturan daerah, mencolok dulu ke komisi saya, digodok di sana, lalu dipansuskan. Saya selama ini belum pernah dibanggar, tidak pernah dibanggar. Bahkan ini mikir duit. Jadi saya tidak usah kalau mikir duit, diserahkan kalau pinter-pinter kelola duit. Nah, itulah perjalanan karir saya di Dewan. Baik, mari kita masuk ke kelihatannya Kediri, lebih-lebih desa Purworejo ini sudah 2 kali ada sarasian seperti ini. Nampaknya kampung Inggris ini mulai bukan bergeser, tapi mulai bertambah produknya. Bukan hanya kampung edukasi, bukan hanya kampung kursus, tetapi sudah akan ditambah dengan berbagai macam produk. Ini dimulai dari ikan lele, nanti menjadi tempat pemasaran berbagai produk dari Kediri. Contohnya sudah mulai dari luar sekarang, yaitu dari Kelut sana, dari tadi Nanas dipasarkan di sini. Nah, memang masih disayangkan bahwa raperda mengenai kampung Inggris yang betul-betul intrinsik, betul-betul di dalamnya itu kampung Inggris itu belum berhasil. Jadi sebelum ada raperda yang lain yang mengatur tentang kampung Inggris yang mempunyai produk berbagai macam ini sebelumnya sudah kami ini khususnya Dewan yang saat itu memperjuangkan untuk adanya raperda kampung Inggris yang betul-betul mengatur tentang kursus bahasa Inggris di sini dan lingkungannya itu gagal. Tadinya saya, Pak Kades Purworejo, Pak Kades Pelem, terus kemudian beserta BPD itu sudah kumpul. Persatuan Kampung Inggris itu sudah kumpul membuat perda Kampung Inggris, wisata Kampung Inggris. Namun yang masih gagal, dan ini akan kita terus perjuangkan untuk betul-betul Kampung Inggris mempunyai raperda tentang Kampung Inggris. Tapi tidak apa-apa, ini terus berjalan. Nah, kita lebih khusus kepada ikan lele yang terus eksis keadaannya. Oleh karena itu di Kediri semakin besar peternak dan jumlahnya. Demikian pula di Renstranya itu dinaikkan, naik terus.
kelihatannya ada tambah sekitar 100 sekian ribu dari setelah tahun 23 ini. Berarti ada satu keinginan atau konsumsi yang demikian banyak di masyarakat. Kenapa? Karena ya harganya murah, gampang budayakan. Nah, sayangnya di pelatihan ini itu saya tadi ngomong sama kepala dinas yang mewakili juga. Sayangnya kalau ada pelatihan ini adalah pelatihannya part to part. Kalau ada pelatihan pembenihan saja. Kalau ada pelatihan pembesaran saja. Lalu budidaya kelanjutannya itu juga part to part juga. Membuat abon lele, ya itu saja. Padahal dalam kehidupan berwirausaha, kalau kita menginginkan agar masyarakat itu bisa berwirausaha, itu mestinya sebuah paket yang terdiri dari berbagai macam bagian-bagian tadi. Misalkan satu pelatihan sampai 4 hari misalkan, mulai dari pembenihan, kemudian dilanjutkan hari-hari berikutnya adalah pembesarannya, kemudian dilanjutkan lagi variasi produksi ikan lele, ya. Kemudian apa? Pemasarannya. Dilanjutkan apa? Kalau ingin membentuk orang atau masyarakat menjadi seorang pengusaha, ya ajarono apa? Entrepreneur itu penting. Sehingga mindsetnya sudah bisa berubah. Kan banyak orang yang mau memulai berwirausaha, pikirannya sudah cari modal dong, pinjam, cari modal dong, lewat pokirnya Dewan. Nah, Dewan itu ada pokir namanya, pokok pikiran. Wujudnya duit, nek DPRD kabupaten 1 miliar 1 tahun, kalau provinsi 10 miliar dan seterusnya lah. Itu aku kenal dong kan sama itu, saya dulu tim suksesnya. Lalu membentuk apa? Yang tadinya sendirian usaha lelenya sendiri karena diminta untuk legalitasnya harus ada kalau ingin dapat bagian pokir mungkin dapat 100 juta dari dinas perikanan misalkan. Lalu membentuk apa? Pokdakan, kelompok budidaya ikan. Nah, legalitasnya kadang-kadang Dewan sing ngurus nih. Nah, keluar 2 juta bayar itu sewenang terbentuk legal. Lalu mengajukan ke lalu seperti itu. Kemudian kebesaran. Ya. Nah, setelah mengajukan, kelompok ini hanya sebagai wadah saja, wadah tadi pokir masuk. Tapi setelah itu tidak bisa mengelola. Alat-alat yang sudah diberikan enggak berguna. Banyak. Jadi saat reses saya mesti datang ke masyarakat yang tadinya sudah memperoleh bantuan-bantuan itu, baik bantuan dari daerah, kabupaten, provinsi maupun pusat. Waktu dibantu dia membentuk rumah itu seperti rumah produksi lele yang begitu hebat. Tapi setelah pressure yang besar diserahkan outlet rak-rak, demikian dicat dan seterusnya, bagus
tetapi dia katakanlah kaya dadakan. Jadi seorang yang kaya tapi dadaan. Dadaannya apa? Dia belum siap mentalnya, belum siap manajemennya, marketing juga belum siap, tetapi sudah ada alat-alat dan sebagainya. Waktu dia produksi kecil itu mampu, tapi begitu dia memproduksi yang besar, manajemen nggak nyampe, marketing nggak nyampe, konsumen ya hanya yang tadi. Kalau produksi kecil dia mungkin konsumennya hanya 100 orang, begitu didadak 10 kali lipat, tidak bisa mendapatkan konsumen 1000 orang. Mangkrak, modal hancur, makanan kadaluarsa. Inilah yang jadi problem di masyarakat. Oleh karena itu saya tadi menekankan sekali, berikan paket-paket pelatihan yang betul-betul membawa masyarakat ini endingnya adalah bisa berwirausaha, mampu bersaing. Jadi materi yang banyak ini sebenarnya ringkasnya itu tujuan saya jadi di Dewan untuk menyampaikan materi saat ini. Iya. Dengan perkembangan budaya lele yang besar ini, maka diperlukan peran pemerintah. Tentu saat ini pemerintah sampai mempunyai inovasi si moli cekap. Si-nya itu kadang ada aksi, kadang inovasi. Iya, jadi ada mobil ini yang ada di depan itu setiap saat dia tanpa diundang itu keliling terus. Tapi begitu di telepon untuk datang ke salah satu peternak lele, maka dia datang. Apa yang dilakukan? Dites airnya dengan segala peralatan. Kalau misalkan tidak punya lele, bagaimana? Bidang lain bisa. Kalau begitu, saya tolong ya nanti ya. Itu juga masyarakat bisa minta tolong ke dinas perikanan untuk ngetes air tawarnya. Di tempat saya kan ada pemakaian air tawar besar karena ada sekolahan, kursus, ada perusahaan. Itu belum pernah saya teskan. Sehat atau enggak gitu. Iya, masyarakat bisa menggunakan fasilitas dari kepala dinas. Baik, next. Iya. Nah, kekuatan dan peluang. Saya tadi di depan malah sudah membicarakan ya. Apakah perlu lahan? Perlu, tetapi tidak perlu besar. Sayangnya saya melihat yang dipakai untuk kolam masih berwujud bundar ya. Kotak, sebenarnya menurut saya lebih baik kotak, karena kotak gini nih lahan bisa intensif. Tapi kalau bundar, maka ada kekosongan di sana sini. Saya melihat lebih banyak yang memakai bundar. Di belakang saya itu Pak siapa itu? Pak Yuda. Itu bundar semua, berapa ratus itu. Oh iya, itu kolamnya seperti itu. Yang perlu saya tanyakan lagi, bisa ditingkat nggak? Dokter, bisa ditingkat? Bisa ditingkat. Tapi saya melihat ke masyarakat Kediri saja, itu tidak ada yang ditingkat. Padahal di sini sudah dibilangi intensif. Berarti kan lahan juga harus digunakan sedemikian rupa, ditingkat. Wah, bagus di Jepang pertanian ditingkat. Nah, sini cobalah ya dengan lahan yang kecil tingkat kotak-kotak tadi. Ayo, yang belakang ditingkat belum? Belum. Inovasi, ya bukan hanya tentang pengelolaan, tetapi mulai dari lahan pun ditingkat. Kemudian tingkat konsumsi, perhatikan tingkat nasional 50, provinsinya 40, lalu di Kediri masih 28.
belum kurang sosialisasi ya tentang makan lele. Coba Pak saya rasa ke ibu-ibu PKK, ibu-ibu muslimat perlu sosialisasi di sana. Ojo bapak-bapak tok, bapak kan nganu ini apa pembenihan dan pembesaran. Iya, ibu-ibu supaya suka mengolah lele. Enggak lele beli langsung digoreng tok. Gitu. Iya, cobalah untuk sosialisasi yang variatif tentang pengolahan. Nggak usah pakai itu pena. Nggak usah pakai itu mungkin pena. Segini aja mendengar. Oh tapi yang di Zoom nggak dengar ya kalau pakai ini. Lalu sistem jaminan mutu tadi dapat jaminan mutu sertifikat. Iya. Untuk memperoleh jaminan mutu apa saja Pak? Iya, cara pembenihan, lalu budidayanya juga yang bagus. Itu ada sistem jaminan mutu. Kemudian penciptaan tenaga kerja jelas. Kalau namanya mendirikan kewirausaha, pengusaha mesti punya karyawan. Jadi bisa menyerap karyawan. Baik, next. Terus ini di renstranya kelihatan yang pojok sini pada 22 yang tercapai adalah 16 juta kilogram. Kemudian pada 23 itu diinginkan untuk naik sekitar 120.000 kilogram naiknya. Total untuk Kediri ingin memproduksi sejumlah 16 juta, 16,5 gitu, 16 juta 500.000 inginnya sampai seperti itu tercapai, supaya bisa tercapai. Ini merupakan peluang, jadi jangan malah pesimis ya, harus optimis karena perannya seperti itu. Tentu pemerintah akan dengan sekuat tenaga agar Renstra tersebut tercapai. Jadi bukan hanya omongan doang, bisa tercapai bagaimana. Ini Dinas Perikanan wah ngebut ini mesti. Kalau ada kesulitan atau mungkin malah cacar ya ada penyakit yang mendadak pasti. Penyakit mendadak apa sekarang yang terjadi Pak? Sirip merah. Apa kayak cacar itu? Oh cacar yang semalam itu. Oh gitu. Terus pemerintah tidak turun dulu. Ini dewannya tekok nih. Kalau belum turun nanti FDP. Sudah turun? Belum? Wah ini Pak. Bagaimana sih mau ini? Harus bila turun. Nah, di restorannya nggak tercapai. Baik ya. Paling besar ini lele. Ya, bawah jauh di bawah Gurami, Patin. Wah, berarti kita terus bergiat-giatlah di produksi lele. Next, ini pembesaran ikan. Lanjut, ya pembenihan itu juga targetnya hanya 46
naik 46.000 naiknya. Oh, nilai ekonomisnya luar biasa ya. Luar biasa, 1 triliun sekian. Dengan pembenihan dengan apa pembesaran. Coba ke belakang. Itu nilainya. Ya, jauh kan? Pembenihan. Saya belum tahu jumlah konsentrasi pembenihan itu di desa mana. Hampir menyebar. Itu lebih gampang atau lebih sulit sih? Pembenihan lebih sulit. Tapi pelakunya banyak. Bagaimana peran dinas terhadap pembenihan yang katanya sulit kan? Ada pelatihan terus? Kalau pelatihan itu diumumkan ke masyarakat atau hanya fokus di desa ini lalu manggil nggak dikeluarkan? Kita makanya ada keluar pakai apa sih? Pakai Zoom, terus Rembang gitu ya. Baik. Seluruh apa namanya pembudidaya itu sudah ada grupnya, ada grup kelompok. Biasanya di grup ada. Sehingga pengumuman bisa langsung share ke sana ya. Baik. Next. Pembenihan terus lagi. Ya. Arah kebijakan pengembangan budidaya lele. Ini penting untuk masyarakat Kediri. Kalau Brawijaya nanti mendengarkan dari ini saja, kemudian menyampaikan teknis yang bagus ini. Nah, arahnya adalah mengubah paradigma. Semula kan beternak saja, selesai, didol. Mungkin sekarang memang sudah digital marketnya sudah bagus, tetapi kan berhenti di situ. Padahal kan harusnya paradigmanya apa? Berkelanjutan. Jadi bukan berhenti di beternak, tapi dilanjutkan. Perlu panjenengan melakukan eksperimen. Ojo ngandalke saka dinas sing saka eksperimen. Panjenengan eksperimen. Supaya rasa daging ikannya itu jadi enak, diolah seperti apa. Kemarin saya melihat di Badas itu jadi bakso, bahkan jadi apa itu? Diminum. Dawet. Orang nggak ngerti. Jadi kalau nggak usah ditulisi dawet lele gitu, orang malah mau beli. Pada saat pameran ditulisi dawet lele, ibu-ibu yang rada gila padahal sudah saya rasakan enak. Mungkin nantinya aja ditulisi dawet lele, dawet lelo gitu dulu. Karena campur dengan telo gitu. Campur dengan tepung, lepong misalkan. Biar minum dulu. Ini dari mana? Dari apa? Oh, dari tepung. Tepungnya terus setelah makan baru. Ibu-ibu, enak ya? Oh, enak. Nah, itu lele. Debatnya harus begitu. Nggak apa-apa, supaya mereka juga mau merasakan dulu. Setelah enak dia baru ngomong. Oke. Ada dawet. Terus kulitnya agak keras sedikit. Iya. Kalau tak bandingkan dengan patin, masih enak patin kulitnya. Tapi mungkin coba berinovasi. Jangan menjadinya eksperimen, supaya menjadi experience, jadi percobaan, menjadi pengalaman. Lalu aspek pembangunan ini kalau di analisa namanya analisa STEEP, STEEP, ya ada S-nya sosial, teknologi,
E-nya environment, ada ekonomi, lalu politik. Nah, ternyata politik ya melok-melok dalam aspek pembangunan budidaya lele. Bagaimana political will dari pemerintah atau political will dari wakil rakyat yang dilanjutkan dengan political action. Jadi orang mau sekedar ngomong penak ini, tapi harus datang. Pemerintah juga harus datang mana? Ke masyarakat untuk melihat keadaannya, mana penyakit dan itu paling banyak di mana ini yang kena penyakit. Tolong Rejo ada di tempat sana. Kapan saya bisa datang ke sana? Waktu teman Nora ada waktu kita lihat ya, punya kelompok ya. Tahun ini sudah dapat bantuan belum? Nunggu lo masyarakat. Gak apa-apa, itu normal, iya. Saya nanti ke sana. Kapan nggak nanti? Kapan kemana mama? Hari ya, wes nanti dia datang ke sana. Berapa anggota? Anggota saya 10. Iya. Wes. Nanti sholat dua kelompok. Kelompok itu sama kelompok pagi. Siap-siap. Pokoknya nyalur ke sana. Tapi ya belum dapat. Soalnya kalau pemberian itu pasti harus ditunda 1 tahun, harus dilebih. Nggak dapat atau kemarin? Mau dapat? Oh, ayo. Mau dapat? Apa? Oh gitu. Ya setelah nanti ngomong lagi. Nah itu perhatikan tadi ada teknologinya. Teknologinya mendukung nggak dalam pembangunan perikanan ini? Teknologi apa yang terbaru? Di perikanan itu ada untuk pengolahannya. Pengolahan tentang apa ini? ini? Ada misalnya lele. Kita mau jadikan rasa apa? Jadi daging itu bisa jadi rasa buah, bisa jadi rasa mohon maaf. Ini kolaborasi langsung aja. ya. Jadi sekarang itu ada teknologi untuk membuat dari daging menjadi produk-produk lain. Dan perikanan itu punya, ahlinya punya di tempat kami. Jadi satu contoh ilustrasi saja, daging ikan tongkol itu diolah bisa jadi telur dadar. Kemudian dari rumput laut itu bisa dibuat menjadi makanan rasa mangga. Jadi sudah banyak ini. Lele. Tergantung nanti kemaunya kemana. Karena itu taste itu kan tergantung dari konsumen. Ya. Jadi kalau memang mau dilatih, ya. saya sudah bisik-bisik sama Pak Andi. Di tempat kami punya yang sudah itu. Karena itu dulu produk-produk itu kan dikembangkan di Perancis. Dan teman-teman kan banyak yang sekolahnya ke sana. Jadi pulang teknologinya ya bikin itu. Jadi gambaran saya ke depan itu kalau kita mau kita pengen makan mangga gitu. Tidak mesti harus nunggu mangga dulu musimnya gitu. Jadi mungkin bisa dari produk-produk lain yang dirubah. Jadi ini makanya tadi ada minuman daging lele itu hampir sama. Model-modelnya seperti itu. Tapi bukan dicampur dengan mangga ya tadi ya? Bukan. Nah. Jadi mangganya nggak ada. Tidak ada. Mangga ada sama sekali. Esen namanya. Kita menggunakan beberapa esen. Tapi kalau tidak punya metodenya itu tidak jadi biasanya. Sampai nanti berhubungan dengan Dr. Anino. Atau nanti kan akan disampaikan ya Pak ya? Nah, kalau yang ini karena ini tidak dengan teknologi, saya kemarin memang tanya sama Pak Andi. Sebenarnya mau saya bicarakan apa sih? Pak tentang pengelolaan lele. Lele itu orangnya
jago ya, saya bilang gitu. Kenapa saya bilang jago gitu? Karena saya kenal Lili dan kenal orang di sini. Sejak Pak Akas belum tahu Lili, dia sering datang ke rumah. Zaman itu sekitar tahun 90-an ya. Jadi tahun 90-an ini Lili belum ada. Waktu itu masih Lili lokal, alias Tatrakus. Kemudian waktu itu 92 itu ada dana bergulir dengan avalisnya CP Prima. Itu satu orang mendapatkan satu paket 6 kolam ukuran 60 meter persegi per kolamnya. Nah itu kita yang bina selama 2 tahun. Jadi waktu itu saya sempat dikontrak selama 2 tahun untuk 7 kabupaten di Jawa Timur. Kediri, Nganjuk, Blitar, Tulungagung, Trenggalek sampai Jember. Desa mana? Kediri. Oh semuanya Pak, hampir semuanya. Oke. Tapi hanya perwakilan-perwakilan. Jadi kita melakukan pelatihan. Terus kemudian waktu itu kita usulkan ada technical service di lapangan. Jadi yang memantau itu karena waktu itu juga banyak hal kendalanya pengembangan awal. Ya. Jadi ketika orang zaman dulu itu begitu dia punya produk itu dicampur. Saya bilang ternyata setelah dibesarkan kalibernya besar. Makanya ada model grading itu yang pakai dulu masih pakai apa? Seritan tapi yang dilubangi itu. Ya. Itu awal tahun 92. Saya pertama kali menyarankan itu di Pulau Tondo mana? Tulungagung. Kemudian beberapa produk di Medan Jati. Kemudian sampai Kota Kediri. Kemudian seritan yang pakai pipa itu ternyata setelah degrading yang besar itu susah untuk gradingnya, maka muncullah itu seritan yang pakai apa? Pakai pipa-pipa itu. Nah itu sampai ke situ. Kemudian banyak penyakit dan macam-macam waktu itu. Sehingga kita punya satu tren bahwa bapak-bapak pembenih itu kendalanya di bulan Mei, Juni, Juli. Waktu benih itu mesti hancur semua, banyak yang hancur. Tapi kalau musim-musim begini, insya Allah tidak. Kalau ada yang cerita saya ada penyakit itu mesti ada satu hal yang salah. Kemudian waktu itu saya usahakan untuk ada CBIB dan CBIB. Tapi saya tidak tahu, bikin kelompoknya itu kelihatannya pemberkasannya yang kurang, sehingga tidak bisa dilakukan. Kemudian saya melakukan ujian kompetensi dengan LSP. Tapi bapak-bapak petani yang kita datangkan itu kita nyiapkan waktu itu 10 paket, satu paket 20 orang Pak. Jadi untuk 200 orang yang datang berapa? 35 lah. Karena mereka mempertanyakan, kalau saya dapat sertifikat ini terus untuk apa? Nah itu maksudnya. Memang kendalanya itu. Berarti orientasinya ke kertas sertifikat. Nah itu makanya. Karena sebelum itu kan dibimbing dulu kan. Nah, diberi sosialisasi ada, tapi tidak, mereka tidak respon karena keuntungan untuk saya apa? Jadi itu juga menjadi masalah waktu itu. Sehingga akhirnya LSP tidak berani turun, Pak. Tidak berani turun lagi. Terus tentang lingkungan, Pak. Iya. Ini yang terkait dengan profesi panjenengan. Iya. Ada limbah. Ya, seperti di belakang saya itu, wow limbahnya besar sekali karena dia produksinya besar, produksinya besar. Nah, itu dibuang langsung semua. Itu gini seharusnya. Kita kenal simping. Simping itu apa? Kerang tawar itu. Nah, itu kalau bisa, itu sebelum keluar itu ditampung dulu, dikasih kerang tawar itu. Itu nanti jadi jernih dan tidak bau. Mengendap soalnya. Bukan, dia kan filter Pak. Jadi semua material yang terlalu akan disedot sama dia, termasuk logam berat. Iya. Oleh karena itu makan kerang itu hati-hatinya kalau bisa ada logam beratnya. Kalau termakan manusia bisa kanker. Iya. Nah, tapi untuk kalau lili kan nggak ada logam beratnya. Nah, cuma amoniaknya aja yang bisa terbang. Itu bisa mengurangi jauh Pak. Keluar dan jernih airnya. Ya. Nah, kedua kalau untuk apa mengurangi juga bau itu memang ada bakteri Pak. Makanya ada probiotik itu biasanya. Jadi sehingga bisa baunya tidak terjadi, mereka dimakan bakteri.
Itu kasusnya untuk ternak unggas kali itu kan disemprot bawahnya. Sekarang sudah ada juga ini STP mengeluarkan probiotik nggak ya? Karena saya lama sudah tidak berinteraksi dengan beberapa pabrik pakan ini. Siapa yang bawa STP? Ini kalau sudah cerita di Komuka tadi, ada kalau. Jadi itu produk itu kalau disemprotkan itu baunya hilang. Disemprotkan ke air itu bisa berkurang. Itu mungkin salah satu jadi ongkosnya jadi besar. Tidak juga Pak. Dan itu saya sangat hati sebenarnya membuat probiotiknya itu, tapi ya itu saya janjikan jangan diajarkan ke setiap orang. Nanti pabrik probiotiknya tutup Pak. Itu yang saya tidak berani kan gitu. Pekerjanya banyak Pak. Bisik-bisik aja. Nah, saya mau cuma perseorangan tapi pakai sendiri, untuk menghilangkan gaul. Untuk menghilangkan gaul. Nih, perorangan aja ngomong-ngomongan. Jadi karena saya khawatir begini, kayak begini. Dulu saya pernah, ini di keyakinan saya tidak boleh, tapi saya tahu teknologinya, bikin wine itu loh Pak. Ternyata ada dari buah-buahan itu, saya ajari, jadilah wine. Terus dia bikin, dijual tanpa menggunakan label izin dinas. Kan saya yang kena. Aku diajari. Aku diajari mama itu. Kan tidak karuan. Makanya saya juga hati-hati kalau misalnya kayak probiotik, saya bisa caranya bikin. Kayak E4 itu. E4 itu beli sekali seumur hidup. Yang perlu beli. Padahal satu botol itu kan 28.000 sekarang. Itu sekali saya bikin, bapak-bapak, bisa sekali itu dapat 1 liter. Nanti dikembangkan. Nah, itu sudah bisa dikembangkan lagi turun-temurun. Tapi yang bahayanya gini, dia bikin E4 dijual, nah, pabrik E4-nya yang kena. Iya. Kan bisa gulung ikan. Nah, ini yang teknologi itu kalau kita tidak punya etika, nah ini yang saya tanyakan. Baik Pak. Iya. Ini sudah pernah diajari digital marketing belum? Belum pernah. Lah iya Ibu Pak. Pokoknya tak sampaikan ya, saya nyampaikan aja. Dibantu Pak. Iya, nanti tak ngomong lagi ke Pak Nur ya. Itu digital marketing belum. Entrepreneur, kewirausahaan belum. Iya. Baik, berarti ada beberapa poin kewirausahaan, digital marketing yang perlu diajarkan. Kemudian pengolahan Pak Mahino, Dr. Mahino. Nanti tak minta nomornya Pak Dr. Mahino. Biar saya belajar, saya ngejar perusahaan Pak. Enggak. Tapi kata Pak, untuk yang pengolahan itu karena saya kan di budidaya ini. Nanti saya limpahkan ke teman-teman yang di pengolahan. Karena etikanya kayak Doraemon, kabeh iso gitu kan gak enak. Iya, terima kasih Pak Kanto. Oke, next. Ternyata ini seram. Yuk lagi. Ini hanya urian saja. Urian dari teknologi produksi yang efisien bagaimana, market orientednya dan food safety-nya. Nah ini dokter mungkin lebih tahu lagi tentang safety dari makanan. Itu ada HACCP Pak. Nanti ada pelatihan HACCP. Itu juga teman-teman dari THP. Pak Andi tahu. Berarti perlu catatan lagi tambah HACCP. tentang food safety-nya. Kalau market oriented itu walaupun usaha sampean itu kecil, tetap kalau bisa di marketplace-kan, didaftarkan ke sana atau yang buat web sendiri, toh murah lah web itu. Ada yang 1 juta, 1.500.000, panjenengan sudah bisa memperkenalkan sak dunia. Gitu. Kalau untuk buat web
mau ke perusahaan saya boleh juga. Tahu Pak, saya bisa nyelang. Ya. Dinas apa? Kabupaten ini punya punya Kominfo punya punya. Karena kalau di Surabaya itu ada teman markas mahasiswa saya. Ya. Itu dia menghasilkan produk-produk. Terus yang jual lewat itu. Sehingga dia bisa ekspor ke Turki ya. Karena Kominfo. Tapi Kominfo Surabaya. Iya. Nah, mungkin Bapak dari BUMN bisa ini melalui market share-nya makin besar kalau bisa ada. Jadi tanda tanah di Bapak Kominfo walaupun lintasnya mengambil. Jadi bapak-bapak itu nanti jualnya, itu kayak lewat Shopee itu. Iya. Itu cepat banget ya. Anak saya itu kalau dulu kan dia sambil kuliah, dia bilang Pak, pekerjaan apa yang bisa saya lakukan? Saya bilang ini kan biasa saja, yang paling murah, tetapi diminati banyak orang. Akhirnya Gapi itu mulai berbagai tren, saya ajari gimana sering ini jangan sampai seringnya geser dan sebagainya. Nah itu dia ada profil. Ya tidak banyak. Tiap hari itu dia dapatnya ya antara 100 sampai 200 ribu. Cuma ditaleni ini masukkan duit ini. Itu kadang malam gitu. Kan cuma dikasih pakannya dia hanya bikin sendiri. Jadi pur itu ditambahi sama ragi disangkai, itu kan dikasihkan itu tidak tambah sendok sehari. Itu tidak bisa jual. Tapi kalau lewat lewat kayak Shopee itu, nah ini kan Kominfo ini punya untuk produk-produk kaki nanti di langsung keuangan. Monggo depan nanti saya tak bilang ya bicara tentang dengan Kominfo Dan nanti bapak-bapak bantuan masyarakat untuk pemasaran. Terus iya, lalu ada sinergitas yang pengadaan pelatihan. Tadi saya sudah bicara juga dengan panjenengan. Tadi misalkan bidang digital marketing, tentu bidang dinas perikanan kan nggak profesional mungkin di situ. Nah, bisa saja ke mungkin ke Kominfo. Jadi sinergi antara dinas satu dengan dinas yang lain itu terkait. Ayo bareng-bareng mengadakan pelatihan. Jadi ongkosnya ya untuk kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya bisa membawa masyarakat Kediri, terutama di dapil saya tentu saja. Soalnya kalau dewan itu nggak bisa lintas dapil, nggak oleh nyerbu lahan orang lain. Saya dapilnya hanya dapil 2 itu Pare, Kecamatan Pare, Kecamatan Pelemahan, lalu Purwasri, kemudian Punjang dan Bagas. Hanya 5 kecamatan. Dapil yang besar itu di dapil 1 dan dapil 2. Itu jumlah legislatifnya 10. Kalau di tempat lain ada 8, ada yang 6. Begitu. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri untuk paparannya. Mungkin dari Bapak Ibu di sini ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, 1 atau 2 orang. Silakan. Monggo Pak. Ada. Baik, kalau tidak ada kita lanjut ke acara selanjutnya, itu memasuki acara inti talkshow peluang dan tantangan budaya lele yang akan dipandu dan dimoderator